Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini meskipun tadi dari subuh ya, sebelum subuh bahkan ya hujan terus. Nah, alhamdulillah ya. Pak, tadi mulai jam berapa? Udah mulai reda jam 8 tadi ya. Jam 8 lebih baru reda dan alhamdulillah kita bisa hadir ke majelis ini untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid mulai ayat ke-26 sampai ayat 27 insyaallah. Kita akan membahas 2 ayat pada kesempatan kali ini. Bagi para hadirin, Bapak Ibu yang membawa Al-Quran, silakan mushafnya dibuka. Dibuka mushafnya surah Al-Hadid ayat 26 sampai ayat 27. Kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. Seperti biasa nanti kami membaca, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Setelah itu nanti antum mengikuti setelah bacaan kami ya. Baik. Sudah ketemu, Jay? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rahmatan wa rahmah. Ulangi ya, biar lengkap berhentinya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Warahbaniyah. Banyak ya, warahbaniyah.
ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Ulangi ya. Illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum. Wa katsirum minhum fasiqun. Baik, alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak ya, kita sudah membaca 2 ayat dari surah Al-Hadid ayat 26 dan ayat 27. Ya. Pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh. Nuh itu Abul Bashar Ats-Tsani. Abul Bashar Ats-Tsani. Bapaknya manusia yang kedua. Kalau menurut penjelasan dari saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Abul Bashar Ats-Tsani. Abul Bashar Ats-Tsani. Bapaknya manusia yang kedua. Yang pertama kan Adam. Ya. Abul Bashar Ats-Tsani huwa Nuh. Nah, wa Ibrahim. Ibrahim huwa Abul Anbiya. Abul Anbiya. Ya. Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan beliau ada 2 putra ya, Ismail, Ishak. Ishak banyak sekali nabi dari jalur Ishak ibnu Ibrahim. Sementara dari jalur Nabi Ismail nanti ketemunya jauh, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Abul Anbiya, Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Abu Tauhid. Bapaknya Tauhid. Abu Tauhid yang kita kenal cerita beliau ketika mencari-cari Tuhan. Yang mau disembah itu siapa kan gitu. Ketika ketemu matahari, wah ini dia Tuhanku gitu ya. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Tapi ketika matahari hilang, wah saya tidak suka sesuatu yang hilang gitu ya. Falamma ra'al qamara bazigon, ketika beliau melihat ada bulan malam harinya nampak, qala hadza rabbi. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika akhirnya bulan hilang juga, Nabi Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka ya sesuatu yang hilang. Nah itu, jadi proses pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, yang akhirnya ketemu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdakwah di kaumnya, bahkan kepada bapaknya sendiri untuk bertauhid, yang mengesahkan Allah taala dalam ya, beribadah kepadanya. Nah, dari situlah kenapa sebagian ulama menyebut Nabi Ibrahim disebut Abu Tauhid. Abu Tauhid. Nah, jadi sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Nah, dan kami berikan kepada keduanya an-nubuwah, kenabian, al-kitab yaitu wahyu kepada keturunan keduanya, ya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, disebutnya 2 nama nabi di sini. Siapa tadi? Nuh dan Ibrahim. Nah, adalah kenapa? Limazidi syarafihima, karena kemuliaan keduanya. Walamma lahuma min asarin thayyibah, karena keduanya punya pengaruh yang baik
di belakang. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, anak-anak Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, ya, yang diberikan kenabian dan Alkitab itu siapa? Di antaranya Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Lut. Nah, ini min zurriyati Nuh. Min zurriyati Nuh. Jadi Nabi Nuh itu menurunkan melahirkan generasi setelahnya dari keturunannya ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Shu'aib. Nah, termasuk Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut. Nah, itu semua min zurriyati Nuh. Bahkan disebutkan juga wa Ismail wa Ishak. Putra dari Nabi Ibrahim. Nah, itu juga dari zuriyah Nabi Nuh. Nah, kemudian wabakil anbiya, nabi-nabi sisanya yang hidup berikutnya setelah Nabi Ibrahim itu min zuriyati Ibrahim. Adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, di antara tadi Ismail, Ishak. Nah, ya Musa itu keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Ini yang paling dekat tadi disebutkan Ismail wa Ishak. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tapi nah disebutkan di sini ya, faminhum, di antara keturunan Nabi Nuh dan Nabi Hud itu, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu, nah, faminhum muhtadin, ada yang mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk, tetapi ya wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Artinya apa fasik itu? Tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak taat kepada Rasulnya, bahkan dolun fi thoriqihi. Bahkan mereka sesat. Ya, mereka tersesat di jalan yang ditempuhnya. Karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah, itu banyak dari keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, banyak juga yang fasik. Walaupun ada di antara mereka yang mendapatkan petunjuk, ya Bapak Ibu dan sekalian. Tapi kebanyakan kata Allah wa katsirum minhum fasikun. Fasik itu kharijuna an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu. Nah, ini disebutkan ya misalnya dalam tafsir Al-Muyassar atau tafsir Al-Mukhtasar. Fasikun ma'nahu kharijuna an taatillah. Nah, sementara dalam tafsir Aisarut Tafasir, fasikun ma'nahu, nah, disebutkan ay fasik an taatillahi wa rasulihi wa dhalun fi tariqihi. Keluar tadi dari ketaatan kepada Allah, dari ketaatan kepada rasul-rasulnya, dan mereka sesat pada jalan yang mereka tempuh. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian summa qaffayna ala asarihim birusulina. Summa qaffayna ala asarihim birusulina. Nah, kemudian kami qaffayna itu artinya arsalna. Makna qaffayna adalah arsalna, ya Bapak Ibu dan hadis sekalian. Ala asarihim, ya setelah mereka, yaitu setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, summa arsalna ay qaffayna arsalna ala asarihim, setelah mereka au ba'dar rasul, ya, bi rusulina, dengan rasul-rasul kami yang lain, ya, hatta intahaina ila Isa ibni Maryam, sampai nanti berakhir di Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam. Nah, lalu kemudian Allah katakan lagi wa qaffayna bi Isa ibni Maryam, ya wa atainahu al-inzil, gitu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, wa qaffayna bi Isa ibni Maryam ay atba'nahum bi Isa. Lalu ya, setelah mereka kami ikutkan setelah mereka Isa ibnu Maryam. Kenapa disebut belakangan li ta'akhurihi anhum fi zaman? Karena memang Nabi Isa belakangan ya, terakhir
paling belakangan di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan Nabi Isa kan Rasul sebelum Rasul terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi setelah diutus Nabi Nuh, nah dan ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa Rasul pertama itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Bukan Adam. Adam itu bukan Rasul, Nabi. Adam itu bukan Rasul. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Maka di sini istilahnya walaqad arsalna kan pada ayat 26. Dan sungguh telah kami utus Rasul. Nah, apa sih bedanya Rasul dengan Nabi? Nah, dua-duanya menerima wahyu. Nah, Bapak Ibu, kata Nabi itu berasal dari kata naba. Kan ada surah an-naba ya. Apa artinya an-naba itu? Berita. Ya, naba itu artinya berita. An-naba dari Nabi naba. Anba'ani misalnya, telah memberitakan kepadaku. Jadi Nabiyun itu sebenarnya orang yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan signifikan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul artinya utusan. Dari kata Rosala. Rasul itu utusan. Bedanya kalau Nabi, dia tidak membawa risalah. Tidak membawa risalah baru. Sementara Rasul itu membawa risalah baru. Risalah itu syariat baru gitu. Nabi itu meneruskan dakwah Rasul yang ada sebelumnya. Tidak ada syariat baru Nabi itu. Sementara Rasul, setiap Rasul itu disertai dengan syariat baru, risalah ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dan disebutkan nanti dalam beberapa riwayat jumlah Nabi itu jauh lebih banyak daripada jumlah Rasul. Nabi itu sekitar 300 sekian ya. Jumlah Rasul itu banyak sebenarnya. Cuma yang kita ketahui jumlah Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran ada berapa? 25. Khamsah wa ishrun. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Yang tidak disebut banyak. Nah, bayangkan Rasul saja banyak. Nah, ini bedanya di situ ya. Perbedaan signifikan antara Nabi dan Rasul apa tadi? Nabi itu tidak membawa risalah baru. Melanjutkan, mendakwahkan apa yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Gitu. Semua laki-laki. Betul, semua laki-laki. Tidak ada perempuan. Nabi dan Rasul semua laki-laki, tidak ada perempuan. Ya, setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Gitu. Nah, ini Bapak-Bapak dan adik sekalian. Nuh itu Nabi. Juga Rasul. Tapi Adam Nabi, bukan Rasul. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, pada ayat berikutnya ya disebutkan tadi udah ya. Wa ja'alna, kemudian ya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan. Nah, kemudian Bapak-bapak dan sekalian, ya tadi sampai mana tadi? Isa ya. Nah, kami jadikan rasa santun dan kasih sayang. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu. Ya. Lalu kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Isa ra'fah itu kesantunan, rahmah itu kasih sayang. Atau ra'fah itu layinan ya. Ya, kelembutan. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salam, ikuti ajaran agama Nabi Isa disebut
Al-Hawariyun. Itu atba'u Isa. Al-Hawariyun. Nah, dalam hati mereka ada kelembutan, kesantunan, kasih sayang. Nah, wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Nah, dan rohbaniyah itu Bapak sekalian ya, disebutkan dalam tafsir Aisarut Tafasir, ma makna rohbaniyah? Rohbaniyah hiya i'tizalun nisa'i wal inqita'u fi al-adirati was-sawami'i lita'abbud. Artinya apa? Menjauhi wanita. Mereka fokus beribadah di tempat-tempat ibadah. Itu rohbaniyah. Sikap menjauhi wanita. Artinya kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Ya, tidak menikah gitu. Nah, tapi ini ibtada'uha. Nah, ini ibtada'uha. Jadi mereka ya membuat perkara baru yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk membujang gitu ya. Allah tidak pernah mewajibkan mereka untuk membujang, untuk menjauhi wanita. Maka dikatakan di sini dalam tafsir Aisarut Tafasir, ya, ibtada'u rahbaniyatan lam yaktubahallahu alaihim. Mereka membuat ya hal baru, ya, sesuatu tradisi baru, yaitu tradisi rohbaniyah tadi, yang artinya i'tizal an-nisa, menjauhi wanita, dan itu tidak lam yaktubahallahu alaihim. Allah tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Betul. Jadi rohbaniyah itu dari kata rohib, Bapak Ibu. Kata rohib. Nah, rohib itu makna asalnya, ya, kata rohbaniyah itu aslinya berasal daripada kata rohib. Dan rohib itu wa huwal khaif minallahi jalla jalaluh. Makna rohib itu al-khaif. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makna asalnya bagus itu, rahib itu. Ya, orang-orang yang takut, yaitu ahli ibadah, rahib. Nanti ada ahli ilmu, ulamanya disebut ahbar, ahbarun. Ahbarun rahib ya. Ahbar ruhban, jamak dari kata rahib ruhban. Maka di dalam agama mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum andadan min dunillah. Akhirnya nanti para rahib, para ulamanya itu dijadikan sekutu-sekutu selain Allah, ya, andadan min dunillah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik sekalian. Nah, baik, kita kembali ke ayat 27. Jadi rohbaniyah ini ada suatu hal yang mereka buat perkara baru, buat. Maka katabnaha alaihim. Nah, maka katabnaha alaihim, kata Allah. Jadi kami tidak mewajibkan kepada mereka, ya, tentang sikap menjauhi wanita itu tadi. Illa batigo'a ridwanillah. Kecuali mereka diwajibkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diwajibkan oleh Allah, ya, mencari ridho Allah Azza wa Jalla, bukan menjauhi wanita. Karena itu fitrah gitu. Ya, menikah adalah fitrah. Bukan malah dijauhi. Nah, dulu juga para sahabat Nabi ada di antara mereka yang, ya, menjauhi istri-istrinya. Bahkan ada yang berniat mau membujang, fokus, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala. Salah satunya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Lalu ditegur oleh Nabi. Nabi nggak suka. Bahkan Nabi yakrahu at-tabattul. Nabi membenci hidup membujang. Yakrah Nabi. Nah, maka hidup berpasangan itu merupakan sunnah para rasul. Tidak ada rasul yang tidak nikah. Semua rasul nikah. Kecuali Nabiullah Isa karena keburu
ah, keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu kan mau difitnah sebagai dibully, anak pelacur gitu ya. Ibunya pelacur. Kemudian beliau berdoa itu ya. Diijabah doanya. Nah, lalu kemudian mau dihabisi oleh orang-orang Yahudi, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan apa? Arba'un min sunanil mursalin. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnahnya para rasul. Apa itu? Nah, 4 sunnah para rasul itu, yang pertama al-haya, malu, itu sunnah para rasul. Kemudian wat ta'attur. Ta'attur itu memakai minyak wangi. Yang ketiga as-siwak, memakai siwak. Dan yang keempat an-nikah. Nikah itu adalah sunnah para rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu kata Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak-bapak dan yang pertama apa? Al-haya, haya itu malu. Ya, Rasul itu, semua Rasul itu pemalu. Malu dalam arti melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, bersikap sembarangan, berkata-kata buruk dan seterusnya. Itu para rasul itu malu. Ya, punya rasa malu. Itu sunnah para rasul. Jadi kalau ada orang malu berbuat maksiat, itulah sunnah para rasul. Itu al-haya. Walaupun nanti ada sebagian ulama hadis mengatakan bukan al-haya tapi al-hina. Kata al-haya dengan al-hina itu memang mirip tulisannya. Dulu itu di zaman Rasul kan nggak ada itu titik-titik, nggak ada titik. Jadi huruf ya dan bukan ya itu sama, nggak ada titik. Nah, al-haya al-hina, al-haya dengan al-hina itu mirip itu. Kalau dihapus ya al-hina, dihapus huruf apa titiknya. Terus al-haya dihapus titik 2 di bawahnya kan sama tulisannya. Apa itu al-hina? Al-hina memakai celak. Celak di mata itu adalah sunnah para rasul. Sunnah para rasul. Imma lirrajul wa imma linnisa, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Hina, celak. Tapi bukan pakai pensil ya. Itu ada kalau apa namanya bubuk dari pohon hina itu. Dari batu ya, hitam. Itu bukan. Ya. Tapi Allah alam itu bahan dasar pensilnya dari apa ya? Itu yang nggak tahu. Arang. Yang disebut eyeliner itu ya. Jadi hina itu ya celak kalau bahasa kitanya. Apa Bu? Enggak, bukan. Itu sunnah bahkan. Bagi sebagian ulama yang membacanya hina bukan haya. Gitu. Tapi ada yang membaca itu al-haya bukan hina. Gitu. Al-haya yaitu malu tadi. Dan memang Rasul mengatakan fa'ilam tastahi pasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, ya terserah kamu berbuat apa saja, terserah. Ya, jadi orang yang enggak punya malu, dia bisa melakukan apa saja. Enggak ittiba Rasul, korupsi enggak malu-malu, berbohong enggak malu-malu misalnya ya. Wah itu. Jadi orang berbuat dosa enggak punya malu, itu menyelisihi sunnah para Rasul. Nah ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa tadi? At-ta'atur. At-ta'atur pakai minyak wangi. Yang ketiga as-siwak. Yang keempat an-nikah. Jadi nikah itu sunnah para rasul. Nah, kok ada orang mereka ingin hidup tadi menjauhi wanita rahbaniyah. Nah, ya apapun alasannya ya. Karena kehidupan ini harus berlangsung. Ada tanasul berkelanjutan gitu ya.
Apa Bu? Ya? Oh, kalau memang takdirnya tidak punya anak. Oh. Itu bukan takdir sebenarnya. Ya. Karena apa itu? Kalau ada orang sampai usia di atas 50 tahun belum sempat menikah gitu. Apa itu biasanya? Ya karena memang mungkin ya patah hati bisa jadi. Ya. Dia kecewa mau nikah, ditinggal nikah sama calonnya gitu ya. Akhirnya males dia nyari. Atau mungkin ada juga terlalu milih-milih, Bu. Ada juga terlalu selektif. Nah, itu. Nah, ada yang macam-macam lah. Macam-macam. Tetapi hukum asalnya setiap manusia itu pasang-pasangan. Itu kan. Nah, ini hanya saja ada sebagian di antara mereka mengikuti fitrahnya, ada yang menyelisihi fitrahnya. Ya, sebabnya macam-macam tadi ya. Sebabnya macam-macam. Ya, kalau laki-laki yang terbaik jangan sampai, kalau laki-laki yang terbaik jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak punya istri. Makanya Imam Ahmad itu diceritakan ya dalam kitab Fadlu An-Nikah ya, keutamaan nikah atau Fadlu Zawaj ya. Keutamaan nikah. Ketika istrinya meninggal hari ini, besoknya langsung nikah lagi. Itu ulama itu. Karena tadi jangan sampai ketika meninggal tidak punya pasangan. Itu untuk laki-laki ya. Bahkan ada sahabat itu, seandainya aku tahu bahwa besok aku mati, maka hari ini aku akan menikah. Itu saking pentingnya menikah bagi kaum laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu mukhayyar itu punya dua pilihan. Menikah lagi ya baik, tidak menikah juga tidak berdosa. Karena apa? Seperti yang pernah kita bahas, seorang wanita itu akan kembali kepada suaminya kelak nanti di sorga kalau sama-sama baik. Maka dulu ya Ummu Darda, waktu Abu Darda meninggal dunia, dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilamar. Tapi ditolak lamarannya. Kenapa? Karena aku mendengar, kata beliau, Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang wanita itu akan kembali kepada suami terakhirnya. Dan aku ingin kelak di sorga bersama Abu Darda. Maka Ummu Darda menolak lamaran dari Muawiyah. Ya menurut Ummu Darda mungkin Abu Darda laki-laki luar biasa. Wallah alam, tidak diterangkan secara terperinci. Sama juga Utsman bin Affan, Nailah. Utsman bin Affan, beliau menikahi dua putri Rasul. Ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, meninggal saya lupa mana dulu ya, Ruqayyah dulu apa Ummu Kulsum. Tapi dua putri Rasul dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka disebut Dzunurain ya. Sang pemilik dua cahaya. Lalu menikah lagi. Salah satu istri yang tercatat dalam sejarah namanya Nailah. Nailah ini dulunya orang kafir, lalu kemudian menjadi seorang muslimah. Nah, ketika Utsman bin Affan di demo dalam tanda kutip ya, karena dianggap oleh para pemberontak sebagai pemimpin yang nepotisme gitu ya, karena para pejabat besar, pejabat tinggi itu diangkat dari kalangan keluarganya gitu ya. Nah, lalu ada gerakan dari orang-orang yang terprovokasi tentu saja, sampai akhirnya Utsman bin Affan ya dibunuh di dalam rumahnya ketika sedang membaca Al-Quran. Ya, waktu itu di waktu subuh ketika banyak para sahabat senior sedang melakukan ibadah haji kalau tidak salah ya. Nah, dan waktu itu yang mendampingi beliau isinya bernama Nailah. Bahkan yang menangkis sayatan pedang pemberontak itu isinya Nailah sampai putus jari jemari beliau. Nah, setelah akhirnya huru-hara itu mereda gitu ya. Utsman dimakamkan, Nailah juga tentu sudah sembuh ya. Dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Nailah ada seorang wanita cantik jelita ya, yang masih muda, jauh usianya dengan Utsman, jauh usianya. Tapi betul-betul karena kecintaannya kepada Islam,
beliau betul-betul khidmat kepada sang khalifah Utsman sebagai istri yang solehah. Ketika dilamar, nggak mau. Yang melamar Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak mau. Ya. Karena apa ya? Ingin nanti ketemu lagi dengan Utsman bin Affan. Itu kalau perempuan, Bu. Ya. Ada Ummu Kulsum, Ruqayyah. Dan bahkan selain Nailah ada isi-isi yang lain. Nah, cuman yang diceritakan dalam sejarah emas seorang istri dari khalifah itu Nailah. Nah, itu Nailah ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu meninggal wafat oleh suaminya, itu mukhayyar, terserah. Dua-duanya baik saja gitu. Menikah lagi ya baik, tidak menikah lagi juga baik. Karena apa? Saya ingin ketemu dengan suami saya yang pertama nanti di surga. Bu Hesti misalnya, aku nggak mau nikah lagi, ingin ketemu Pak Agus nanti di surga misalnya. Nah, itu boleh saja. Nah, supaya bisa bareng-bareng gitu ya. Misalnya ya. Tapi kalau jenengan mau nikah lagi, tidak berdosa juga. Ya boleh saja. Nah, nah, nanti akan ketemu suami yang mana? Yang pertama, jawaban pertama, dia akan ketemu dengan suami terakhir. Akan ketika nanti. Jadi seorang wanita menjanda lalu nikah lagi, ya kan? Bahkan ada yang menjanda 2 kali, nikah 3 kali ada juga kan? Ada juga nah, misalnya. Nanti seandainya semua suaminya soleh semua, masuk surga semua. Si wanita ini juga orang soleh, masuk surga juga. Mana? Dia akan menjadi istri yang mana dari ketiga suaminya? Itu kan? Akan menjadi istri dari suami terakhir. Gitu. Akan menjadi istri dari suami terakhir. Ya berapa kali pun dia menikah, maka dia kelak akan menjadi istri dari suami terakhir. Nah, kan soleh, yang soleh. Ya. Kalau suami terakhir masuk neraka, suami pertama masuk ke surga, ya akan kembali dengan suami yang ada di surga maksudnya. Ya. Nah, cuman begini Bapak Ibu, nanti ada keterangan dalam hadis yang lain. Jika seorang wanita menikah dengan beberapa orang laki-laki, suaminya meninggal, nikah lagi. Meninggal lagi, nikah lagi. Meninggal lagi, nikah lagi misalnya. Boleh nggak? Ya boleh saja. Oh, kalau dianya masih muda, ada orang tertarik, kenapa tidak kan? Kenapa? Udah tua juga boleh gitu ya? Boleh juga ya. Karena bisa jadi gitu kan? Karena dengan ada suami kan bisa sharing kan? Kalau ada masalah bisa diselesaikan bersama dan seterusnya. Dan itu baik gitu. Dalam Islam pernikahan itu baik. Ya, alhamdulillah ya. Bahagia sekali kelihatannya kan? Ya. Iya, betul. Nah, ini ya, Bapak Ibu jadi gitu. Begitulah kalau kaum wanita. Ya, jadi boleh memilih mana yang dia suka nikah lagi atau tidak. Semuanya baik. Kalau laki-laki yang terbaik nikah lagi. Nikahlah lagi. Kalau laki-laki ya. Nah, ini insya Allah di sini semua masih ada pasangannya ya. Tidak ada yang masih pada hidup ya pasangan. Kalau ibu-ibu kan udah ada yang pasangan sudah nggak ada kan. Nah, kalau yang bapak-bapak masih lengkap semua, alhamdulillah. Nah, baik sekalian ya. Itu jadi ya itu tadi itu nggak ada istilah mubadzir-mubadiran ya. Ya. Kecuali kalau ada yang mengganggu kehormatan. Ada yang mengganggu kehormatan si wanita itu karena di sendirian, ada orang kurang ajar gitu ya, mohon maaf misalnya laki-laki kurang ajar. Nah, terus dia ingin melindungi dirinya, maka nikah lagi itu lebih baik ya. Dan kalau dulu di zaman Rasul, zaman para sahabat, memang kaum wanita betul-betul dihargai gitu. Ketika ada wanita menjanda, itu tidak dibiarkan lama, nanti dilamar oleh sahabat yang lain. Maka banyak sahabat
punya istri lebih dari satu gitu ya. Nah itu. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi sekali lagi sikap menjauhi wanita itu adalah perkara baru yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Al-Hawariyun. Hawariyun, siapa Hawariyun itu? Orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa ibnu Maryam ya, alaihissalam. Nah ini, yang disuruh adalah apa? Ibtigha'a ridwanillah. Mereka disuruh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Tapi sayangnya mereka tidak memelihara dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi fama ra'auha, mereka tidak memelihara dengan semestinya apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak memelihara ketaatan mereka kepada Allah taala. Justru mereka membuat hal-hal baru yang itu tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Nah, akhirnya karena itu yang terjadi, fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Nah, kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Ya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena ketaatan mereka, karena ketakwaan mereka, Allah beri pahala. Yang tidak neko-neko lah, tidak membuat hal-hal baru. Ya, tidak membuat tadi, tidak ibtada'uha itu dari kata bid'ah, itu dari kata bid'ah, ibtada'uha. Nah, ini ya jadi pengikut Isa ada yang melakukan bid'ah, yaitu bid'ah apa? Menjauhi wanita tadi. Maka di dalam agama Nasrani, ya kan? Ada laki-laki yang tidak menikah. Apa namanya? Pastur ya. Terus ada yang wanita juga tidak menikah. Suster, biarawati. Itu menyelisihi fitrah itu. Ya, itu menyelisihi fitrah. Dalam Islam itu nggak boleh. Laki-laki membujang perempuan apa? Menyendiri gitu ya. Tanpa mau menikah. Ya ini karena syariat Allah. Jelas sejak dulu sampai sekarang menikah itu adalah suatu sunnah dan itu adalah fitrah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian dikatakan wa katsirum minhum fasikun. Tetapi kebanyakan mereka fasik. Apa tadi fasik? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu. Jelas ya, jadi nama kesimpulan dari dua ayat ini Bapak sekalian, nah, ada beberapa kesimpulan penting yang disebutkan dalam kitab Aisarut Tafasir. Yang pertama, bayanu minatillahi ta'ala ala ibadihi bi irsali ar-rusul. Keterangan tentang karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dengan mengutus para rasul. Jadi sebenarnya ketika diutus para rasul itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Karunia besar. Seandainya nggak ada rasul yang diutus, kira-kira gimana kehidupan manusia? Oh, kacau balau, hancur itu. Ya, dulu kan pada zaman jahiliyah, wanita direndahkan. Ya kan? Anak perempuan dibunuhi. Oh mungkin tidak bisa berhenti itu kehidupan, nggak ada kehidupan. Itu maka ketika Allah utus Rasul, ini adalah karunia besar dari Allah untuk hambanya. Nah, kemudian yang kedua, bayanu sunnatillahi ta'ala finnas. Penjelasan tentang sunnah Allah Ta'ala kepada manusia. Apa itu sunnah Allah terhadap manusia? Wahiyya annahu idza arsala rusul li hidayatin nas, yaitu ketika Allah utus para rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia, yahtadi ba'dun wa yadillu ba'dun fayabsuku. Ada di antara mereka yang memang mendapat petunjuk. Ya, ketika membaca ayat Al-Qur'an kalau di kita ya,
membaca sunnah-sunnah Rasul SAW, dia dapat petunjuk. Ada. Tapi ada juga ya sebagian yang yadillu. Ya. Yadillu ba'dun. Fayabsuku. Akhirnya dia fasik. Jadi tersesat gitu. Udah jelas ada petunjuknya, lalu kemudian dia tidak mengikuti petunjuk. Maka orang yang tidak ngikut petunjuk, apa namanya? Namanya sesat. Udah ada petunjuk, coba misalnya kita suruh jalan ke satu tempat yang kita merasa asing. Ada tanda-tanda petunjuk. Disebutkan gitu ya. Nanti ada petunjuknya begini, begini, begini. Kalau kamu ingin selamat, ikuti petunjuk itu. Tapi kita nggak mau ikut petunjuk. Kira-kira tersesat tidak? Pasti tersesat. Pasti tersesat. Nggak boleh. Katakanlah nggak boleh bawa handphone gitu ya. Pokoknya ikuti saja tanda gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan harus sekalian. Jadi itu sunatullah gitu. Apa itu sunatullah? Ma makna sunatullah? Coba kita sering mendengar kata sunatullah. Apa arti sunatullah? Oke, apa? Apa yang menjadi keputusan Allah? Ketetapan Allah. Ingat, saya bilang sunnatullah. Bukan sunnatul rasul. Sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Sewajarnya, itu sunnatullah artinya. Ketetapan. Sunnatullah itu, Bapak sekalian, kata sunnah secara bahasa apa artinya? Kebiasaan. Kebiasaan. Tak sama, termasuk sunnah Rasul itu adalah kebiasaan Rasul. Sesuatu yang biasa dilakukan Rasul. Sunnatullah ya sesuatu yang biasa Allah tetapkan gitu. Nah, maka ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kalau ada orang dia mengambil dia dapat petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah, pasti nanti ada orang yang sebaliknya gitu. Pasti ada orang yang sebaliknya. Ketika ada hidayah, ada Al-Qur'an, ada Sunnah, itu ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama orang itu dapat hidayah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemungkinan kedua, orang itu tidak mau mengambil hidayah. Dia sesat, dia fasik akhirnya. Nah, makanya kita disuruh oleh Allah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiu ar-rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu juga termasuk sunnatullah, betul. Ya, itu. Ya. Nah, itu keterangan lanjutannya seperti itu, betul. Nah, ini jadi Bapak sekalian. Nah, sekarang tinggal kita mau memilih kelompok yang mana. Ketika ada kitab Allah, ada sunnah Rasulnya, mau memilih menjadi golongan orang yang mendapatkan petunjuk atau memilih menjadi golongan orang yang tersesat, tidak mau ambil petunjuk itu. Jawabannya apa kira-kira? Ya tentu semua kita ingin menjadi golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, oleh karenanya ikuti itu. Udah yang paling enak itu hidup ngikutin sunnah Rasul. Udah. Ya yang hari-hari ini sering dibahas itu ya di media sosial. Ya, apa itu? Mengadakan acara kumpul Maulid Nabi. Kan itu. Nah, di situ kita diuji itu. Diuji, betul-betul diuji. Kita ini mau ngikutin sunnah atau mau ibtada'na ya. Pembiasaan baru yang tidak diwajibkan, tidak diperintahkan. Nah, ini sekalian a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi gampang sekali udah. Ya. Jika tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka kita tidak perlu melakukannya. Tidak boleh kita berdalil, wah itu tokoh ini dan itu ngadain, gitu kan. Itu tokoh besar ngadain. Apakah kita akan jadikan ukuran tuh iya ya, wong Fulan aja mengadakan misalnya.
Nah, misalnya acara Maulid Nabi misalnya. Nah, itu. Nah, ini. Maka kalau kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul, ada nggak Rasul melakukan hal itu? Ada nggak sahabat melakukan itu? Nggak ada, udah gampang sekali. Udah berarti kalau enggak, tidak perlu diada-adakan. Kalau kita cinta sama Nabi, ya ikuti Nabi, agungkan sunnahnya, jalankan sunnahnya, itu. Nah, jangan sampai kita cari-cari dalil untuk ya mengamalkan, membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Sampai akhirnya ketika kewalahan mereka bilang, al-ihtifalu bi maulidin nabiyyi asy-syarif la yahtaju ilal hadisis sahih bal nahtaju ila al-qalbis sahih, katanya. Untuk berkumpul merayakan hari kelahiran Nabi yang mulia itu tidak butuh hadis sahih, katanya. Tapi yang kita butuhkan adalah hati yang sahih, hati yang sehat. Enggak perlu cari-cari hadis sahih, cukup dengan hati yang sehat. Kita akan katakan, mari kita berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Itu sampai ada orang bilang begitu. Nah, itu di-share kemana-mana tuh. Artinya apa? Orang yang menolak mengadakan acara kumpul memperingati hari kelahiran Nabi, berarti hatinya tidak sahih, qalbuhu ghairu sahih. Hatinya itu enggak sahih. Itu sampai ada orang berkesimpulan seperti itu. Ya enggak benar, itu kalamun batil, qaulun batil. Itu kaul batil. Bahkan ada tokoh yang diviralkan juga, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Dia mengatakan di dunia ini, bahkan di seluruh alam ini, hanya satu kelompok yang menolak mengadakan acara kumpul Maulid Nabi. Ada itu. Hanya satu kelompok katanya. Di seluruh alam raya ini. Sampai begitu dia ngomong. Nah itu. Nah, jadi jelas ya, sekalian. Udah ikuti saja sunnah Rasul. Ikuti sunnah Rasul, petunjuk dari Rasul SAW. Kita nggak usah ikut petunjuk yang bukan dari Rasul. Nah, kalau petunjuk orang lain, apakah kita nggak boleh ikut? Boleh, selama apa yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan sunnah Rasul. Kita ikut kiai A, ikut ulama A, ikut ustadz A, boleh atau tidak? Selama tidak ya menentang, tidak menyelisihi sunnah Rasul. Tapi kalau yang dilakukan oleh kiai A, oleh ustadz A, oleh seorang ulama A, ternyata isinya menyelisihi sunnah Rasul, diikuti atau tidak? Ya tidak. Apa Bu? Ya harus tahu ilmunya. Betul sekali. Itu. Ya nggak perlu. Karena acaranya itu sendiri bid'ah kan? Perbuatan bid'ah. Nah, lalu kalau kita ikut, berarti kita mendukung kan gitu. Menjadi pendukungnya. Maka nggak perlu. Soalnya ini diundang. Undangan yang tidak wajib dihadiri. Undangan yang tidak wajib dihadiri. Bahkan wajib diingkari. Semua undangan ya untuk hadir dalam acara-acara yang tidak sesuai sunnah, menyelisih sunnah, itu kita yang paling baik tidak menghadirinya. Gitu. Tidak ikut menghidup-hidupkannya, tidak ikut mendukungnya. Karena tidak sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang banyak orang yang membelanya gitu ya, menggembar-gemborkannya dan bahkan mendukungnya. Itu Bapak Ibu dan sekaliannya. Nah, ini termasuk tadi ya, membuat hal-hal baru. Nah, maka tadi kembali kepada kesimpulan yang kedua tadi, udah itu sunatullah memang. Orang itu pasti ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak mengambil petunjuk itu sehingga dia dhallun fi thoriqihi tadi. Au yadillu fi thoriqihi. Dia tersesat karena menjauhi petunjuk. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Apakah ada setelah kebenaran? Kecuali tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yang namanya benar itu ngikutin Quran Sunnah. Berarti kalau tidak ngikutin Quran dan Sunnah artinya apa? Dolal. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Nah ini bersekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu yang ketiga,
sanaullahi ala Isa ibni Maryam wa atba'ihi bihaqqi minal hawariyin wa ghairihim. Ayat ini menjelaskan tentang sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Isa ibnu Maryam dan para pengikutnya yang benar gitu ya. Para pengikut Nabi Isa yang benar. Ya. Yaitu dari kalangan al-Hawariyun dan yang lainnya. Pokoknya yang ngikutin Nabiullah Isa dengan benar, Bapak sekalian. Sampai akhirnya ada raja-raja, ya, raja-raja dari umat Nabi Isa merubah-rubah, ya, ghayyarat dina al-Masih. Ya, agama yang diajarkan oleh Nabi Isa dirubah. Nah, dirubah tadi mereka membuat aturan yang namanya rohib itu tidak menikah, misalnya. Ada biarawati tidak boleh menikah. Pasur apa ini? Pendeta? Saya nggak tahu. Pasur ya. Kalau pendeta nikah ya. Ya, pasur. Nah, yang pasur itu Katolik atau Protestan? Katolik ya, yang klasik berarti ya. Nah ini itu menyelisihi fitrah. Termasuk para biarawati nggak menikah itu menyelisihi fitrah juga. Wallahu a'lam. Antum tanya sendiri itu ya. Nah, ya. Ya, pasti nyelisihi fitrah. Tidak mungkin. Ya orang itu tidak nyelisihi fitrah, nggak mungkin. Ketika dia tidak menikah, dia akan menyalurkan lewat cara lain. Gitu. Ya, itu. Dia akan, nah di situ ada kemaksiatan. Nah ini. Ya. Nah setelah itu maka manusia dhalla an-nasu wa asbahu fasikin an dinillahi ta'ala. Akhirnya manusia itu menjadi tersesat dan mereka menjadi fasik, keluar dari agama Allah Ta'ala. Disebabkan apa? Dirubah-rubah itu tadi. Agama dirubah-rubah. Tambah itu bahaya tuh. Maka nambah-nambahi dalam agama itu bahaya tuh. Bisa menyesatkan orang. Makanya apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Itu kan jelas. Jauhi oleh kalian semua perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat. Gitu. Terus? Dirubah terus. Mereka. Ya. Ya. Maksud saya kaitannya dengan ini agama maksudnya? Oh gitu ya. Agama. Oke. Siap. Ya. Jadi itu intinya apalagi dalam agama. Merubah-rubah sesuatu yang sudah ditetapkan itu berbahaya. Dan pastur tadi ya, pastur sama biarawati. Allah alam ya. Allah alam. Tapi yang jelas pilihan untuk tidak menikah itu menyelisihi fitrah. Bukan fitrah manusia. Manusia itu diciptakan laki-laki perempuan kan untuk pasangan. Nah, itu artinya untuk menikah gitu. Makanya semua rasul itu nikah, kecuali tadi Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Adam punya istri, Nabi Nuh punya istri, semua nabi rasul punya istri, kecuali Nabi Isa tadi. Ya. Allah alam. Tapi perlu dibaca lagi apakah Nabi Isa sempat menikah apa belum, itu perlu dibaca lagi ya. Tapi sementara karena Nabi Isa memang diangkat oleh Allah Ta'ala kan. Sudah wafat belum Nabi Isa sekarang? Belum kan? Tapi selain Nabi Isa itu menikah. Nah berarti tidaklah mungkin ada dalam kitab Injil, Taurat atau Zabur kecuali pernikahan pasti dianjurkan. Karena arba'un min sunanil mursalin tadi kata Rasul. Ada 4 perkara itu sunnah para Rasul. Nah, yaitu nikah. Artinya nggak mungkin
Nggak mungkin ada dalam kitab Injil atau Taurat atau Jabur bahwa namanya pimpinan agama itu tidak nikah. Nggak mungkin ada. Dari situ saya kita sudah bisa simpulkan. Iya, dari Allah. Kitab Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu semua dari Allah isinya. Semua dari Allah. Cuma selain Al-Quran turunnya langsung. Gitu. Kalau Al-Quran kan bertahap, Bu. Bertahap selama 23 tahun. Gitu. Itu bedanya. Semua itu kitab Allah. Dan kita wajib mengimaninya kan? Wajib mengimani seluruh kitab Allah yang ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semua itu dari Allah. Dan tidak mungkin ada yang bertentangan. Pasti saling menguatkan. Iya. Nah, nanti kalau dirubah-rubah, itu berbahaya. Tapi kalau kitab sebelumnya, ada kemungkinan bisa dirubah. Tapi Al-Quran tidak. Pasti selalu ketahuan kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ya yang telah menurunkan az-zikr yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Pasti selalu ketahuan. Itu wallahu a'lam bishawab. Terakhir, nah kesimpulan terakhir tahrimul bid'ah. Nah, haram hukumnya bid'ah wal ibtida' dan membuat perkara bid'ah itu haram. Wala rohbaniyata fil Islam. Dan tidak ada rohbaniyah dalam Islam. Rohbaniyah tadi apa? Tidak menikah. Al-inqita' minan nisa ya. Memutuskan diri dari kaum wanita bagi laki-laki. Itu enggak ada dalam Islam. Walaki ya'budullaha bima syara'a. Akan tetapi kita diperintah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Menikah itu ibadah bukan? Ibadah. Maka saya sempat bertanya kepada seorang wanita yang menikah lebih dari 2 kali. Apa Bu? Ibu kok menikah lagi? Niatnya apa? Nah, jawaban beliau, kan bukankah nikah itu ibadah? Oh, benar juga kata saya. Iya betul. Nah, ibadah. Nah, ya itu. Dalam Islam pernikahan adalah ibadah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Itu ya. Jadi sekali lagi, haram segala bentuk kebid'ahan itu haram. Atau kita membuat perkara bid'ah dalam agama kita itu haram. Jelas itu. Jadi kesimpulan keempat kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika beliau yang menjelaskan 2 ayat dari surah Al-Hadid ini, beliau bilang tahrimul bid'ah wal ibtida'i wala rohbaniyata fil Islam. Jadi haram hukumnya perkara bid'ah dan membuat perkara bid'ah. Nah, itu tidak boleh alias haram. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Adakah yang mau ditanya sebelum diakhiri? Sudah jelas ya? Ya. Yang mana itu? Nah nanti, ya silakan nanti. Ada timnya itu ya. Oke, ya. Ya nanti. Oke. Ya baik. Baik. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oh ada, silakan Bu. Iya. Goror mungkin. Goror. Atau bisa doror, bisa goror. Ya. Kalau doror berbahaya, kalau goror penipuan. Ya, penipuan. Kalau goror
itu artinya penipuan, kalau doror itu artinya bahaya itu Bu ya. Nah, tapi sebenarnya arisan itu sendiri dalam syariat Islam boleh atau tidak gitu. Itu kan tadi Ibu menyampaikan apa? Ada sebagian ustadz yang menyampaikan arisan itu harus sebaiknya dijauhi. Nah, tapi kalau kita baca ya penjelasan ulama yang lain, nah, itu kan hakikat arisan itu apa? Meminjamkan uang dari anggota kepada anggota yang lain, kan begitu. Nah, ini. Maka selama tidak saling merugikan, Bapak Ibu dan hadis sekalian, ya, selama tidak merugikan itu tidak ada masalah, walaupun tetap ada yang mengharamkannya, ya. Ada yang mengharamkannya itu. Karena tadi mungkin membahayakan bagi yang belakangan gitu ya. Yang terakhir ya. Kalau memang membahayakan, menzolimi, merugikan pihak yang terakhir mendapat giliran, yaitu yang doror bagi yang terakhir. Nah, maka sebaiknya memang tidak perlu diadakan arisan, ya, tidak perlu. Ya, ya. Terus? Maksudnya kesepakatan gimana, Bu? Maksudnya seluruh anggota itu merelakan, sudah menetapkan dapat satu, dapat dua, dapat tiga, sampai sudah rela, gitu, sudah ikhlas. Kalau jual beli kan terjadi transaksi kalau sudah ada. Gitu. Tapi maksudnya anggota arisan sepakat. Siapapun, karena diundian kan, diundi kan. Nah, iya. Dan di sini ya disebutkan pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin ya dalam kitab ya Jum'iyah Al-Muwazzafin, beliau merajikan pendapat yang membolehkan ya. Jadi arisan itu kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau merajihkan yurajjihu al-qaul ala jawazi zalika ya, membolehkan arisan. Beliau menguatkan pendapat yang membolehkan arisan gitu. Ya. Gantian. Itu kan kesepakatan ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau semua anggota, katakan ada 30 anggota ya. Semuanya komitmen, semua jujur, tidak ada yang mangkir, kan nggak ada bahaya. Apa bahayanya? Jika semuanya komit gitu ya, punya komitmen. Nah itu. Ya memang ya susahnya di situ. Mendapatkan jatah meninggal. Ya. Harusnya dilanjut oleh ahli waris gitu. Ya. Maka saat membuat kelompok arisan itu ketentuan-ketentuan kesepakatan bersama harus tahu gitu. Nanti jika ada salah satu anggota yang qadarullah misalnya wafat duluan padahal dia udah dapat kan gitu. Dia baru setor 1-2 kali udah dapat. Ya kan? Habis itu meninggal. Dia nggak setor lagi gitu kan. Yang terakhir pasti kurang atau tidak? Kalau nggak ada anggota baru kan pasti kurang. Ya. Nah itu bisa disiasati ahli waris yang menggantikan atau ada anggota baru. Anggota baru yang menggantikan gitu. Cuman ya tapi nggak, maaf. Ya anggota barunya harus dari ahli waris. Ahli waris ya, melanjutkan ahli waris. Karena kan dia udah dapat kan. Jadi ahli waris. Yang bertanggung jawab ahli waris, yaitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz
Al-Jibrin, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan boleh. Tapi dengan syarat tadi, syaratnya semua anggotanya komitmen, jujur, tidak ada yang mengambil keuntungan. Nah, kalau punya niat, saya mau ikut arisan. Nanti pas saya udah dapat, saya langsung keluar. Saya niat gitu, ya itu nggak benar. Maka nggak boleh. Nah, itu yang menimbulkan bahaya bagi yang terakhir. Hah? Nah, itu problem tambahan itu ya. Ya, itu kembali pada kesepakatan. Ya. Tapi biasanya, kalau di rumah si Fulan enak, kok di sini nggak enak jadi omongan. Nah, itu mendatangkan madarat juga gitu ya. Ya, itu Allah alam bisawab. Gitu Bu ya. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Gak ada masalah. Selama tadi komitmen. Ya, semuanya komitmen. Gak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang kita kaji pada pagi ini juga semoga bermanfaat ya. Dan semoga menjadi ilmu buat kita semua sehingga kita bisa amalkan ya apa-apa yang tadi sudah kita bahas ya, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Siap menjauhi Bapak Ibu? Siap nggak kira-kira? Insya Allah. Baik, mari kita sudah tadi ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.